Kalau kemudian dia dikurung dan kemudian bangunannya berada di bawah, itu kan seolah-olah berada di dalam lembah, ya toh? Iya. Nah, kalau berada di dalam lembah tentunya nggak bagus. Jadi kalau dia berada di lembah dan kemudian rumahnya pun bersandar pada bukit yang tinggi, nah belakang tinggi itu bagus. Kita juga harus lihat di depan rumah kita itu jalanan, setelah itu ada sungai nggak? Tapi kalau pintu utama kita berseberangan, berhadapan dengan pintu utama tetangga di seberang jalan, Oh, nggak bagus. dan dia lebih tinggi, kita kalah loh. Iya. Boleh dibilang rezeki kita tersedot oleh tetangga tadi. Kalau jendelanya itu walaupun dia nggak sampai lantai, tapi lebarnya melebihi pintu misalnya, itu kan berarti lebih besar daripada pintunya tuh. Iya. Jangan heran kalau anak sering ngelawan, susah dididik, membangkang gitu ya. Jakarta, Partok Kompas Media Media Network. Selamat malam sahabat Sonora. 13 September 2024 atau hari Jumat, berarti saatnya kita masuk ke program Sonora Bansuy. Akan ditemanin sahabat Sony Wijaksono dan juga beserta Pak Kang Alfian. Kita sapa dulu Pak Kangnya di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Sony. Udah 2 minggu kita nggak ketemu nih Pak Kang. Betul sekali, tapi boleh saya bertanya dahulu Sony? Kenapa Pak Kang? Dengan siapa Anda di situ? Dengan sendiri saja Pak Kang, tidak sama siapa-siapa. Oh ya, tolong lihat di bawah, di kolong, dan di belakang tempat duduk. Yang aku takutin Pak Kang, malam Jumatnya udah lewat loh semalam. Bukan, hari ini Friday the 13th. Oh iya bener ya, Friday the 13th. Aduh, tapi kalau Friday the 13th saya harap sih tidak mendatangkan ciong, tapi justru mendatangkan hoki Pak Kang. Betul sekali. Jadi kita memang bagi orang-orang yang percaya ya harus paham juga nih Iya. bahwa Friday the 13th kali ini berdekatan dengan Pegwe Capgo, di mana bulan purnama dan keberuntungan bertebaran di mana-mana. Nah, jadi bulan ciongnya udah nggak ada pengaruh tuh ya. Betul ya. Asalkan jangan lupa nanti ya. Hari ini kan tanggal 11 nih, bulan ke-8 Imlek, ya toh? Bener. Nah, nanti hari Senin itu malam bulan purnama. Malam Selasanya purnama. itu Pegwe Capgo ya. Oke. Jadi bagi yang mau beruntung, banyak keberuntungan semakin maksimal gitu ya, semakin berkelancaran kesuksesannya. Dan bagi juga yang belum berjodoh nih, silakan berjemur di rembulan. Jadi cahaya rembulan di mana purnama sedang berlangsung itu akan memberikan banyak keberuntungan. Dewi Bulan Chang'e tentu saja menebarkan keberuntungannya, dan Yesya Lauren ya sang dewa jodoh juga ya akan berbaik hati menebarkan tali-tali jalinan cinta di antara kalian yang berjodoh tentunya para sahabat Sonora. Udah banyak keberuntungan, habis udah gitu long weekend apalagi Pak Kang ya, Senin libur tuh. Betul sekali. Tuh, Jadi panjang deh. Nah, jadi jangan lupa ya untuk menikmati hari yang panjang tersebut, malamnya harus bermandikan cahaya bulan agar pengaruh negatif dari Friday the 13th hari ini bisa menguap. Oh iya, amin. Kalau Pak Kang bawah samping belakangnya udah dicek belum? Oh sudah, banyak kue bulan. Kalau di YouTube ya, FS Entusias, ada nggak pertanyaan yang ingin dibahas Pak Kang? Oh iya, kita jangan membuang waktu ya. Kemarin kita sama Hans tuh berbincang ya mengenai rumah yang ngantong. Rumah ngantong. Rumah ngantong kan biasanya diyakini banyak keberuntungan. Jadi kalau depannya kecil, tengahnya atau belakangnya membesar. Oh itu rumah ngantong. Iya, diyakini banyak keberuntungan. Kita udah bicarakan itu.
Silakan sahabat-sahabat sukses Sonora menyeksamainya bagi yang belum ya, atau masih belum paham ya. Baik. Dan bagi Anda yang mau mengejar keberuntungan, tentunya jangan lupa menyimak video bulan Imlek yang ke-8 ya. Sudah ada juga videonya ya? Sudah ada dong, sudah dipublish ya. Nah, kemudian di Jumat yang sekarang ini, di Jumat Friday the 13th, Ya. kita mau berbicara rumah lagi. Rumah lagi. Rumah yang berada di lembah dan rumah yang berada di bawah jalan. Tentu saja ini diangkat berdasarkan salah satunya pertanyaan dari juragan sukses Sonora kita yang bernama Philip Cahyadi. Philip Cahyadi. Bertanya pada video melanggar pantangan, hoki pun melayang. Jadi mengingat kata kunci dan judul video ini, kita mengingatkan kembali kepada para sahabat Sonora untuk tidak melanggar pantangan-pantangan. Di antaranya janganlah memulai segala sesuatu pada tahun yang ciong, itu misalnya. Ya. Juga penataan-penataan yang dipantangkan sebaiknya tidak dilanggar pula. Nah, kembali kita ke pertanyaannya juragan Philip Cahyadi. Baik. Halo Pak Kang, katanya, mau tanya dong. Nah, kita juga mau menjawab dong ya. Kalau rumah dikelilingi jalan yang lebih tinggi daripada rumah, apakah solusinya Pak? Terima kasih. Tapi sebelum ke solusi, itu masalah nggak Pak Kang? Ya masalah dong. Nggak masalah. Iya, jadi kan kita konsepnya bersandar pada gunung melihat lautan tuh, konsep feng shui itu ya. Iya. Jadi makin ke dalam, makin ke belakang, makin meninggi. Nah, kalau di sekitarnya itu adalah jalanan di bawahnya, di belakang rumah tetangga lebih tinggi sih bagus gitu ya. Tapi kalau kemudian dia dikurung dan kemudian bangunannya berada di bawah, ya, itu kan seolah-olah berada di dalam lembah, ya toh? Iya. Nah, kalau berada di dalam lembah tentunya nggak bagus. Kita perhatikan aja deh, juragan Sony. Banyak orang yang rumahnya di kampung berada di lembah, mereka sukses tuh kalau sudah merantau ke daerah lain ya. Jadi di daerahnya sendiri dia banyak kesulitan tuh ya. Tapi bukan berarti semuanya bakal jelek. Nah, tadi kan kita bilang nih, kalau di sekitarnya itu adalah tinggi ya, berarti di belakangnya juga tinggi dong. Benar. Nah, belakang tinggi itu bagus gitu. Oh, belakang tinggi bagus. Belakang tinggi bagus. Jadi kalau dia berada di lembah dan kemudian rumahnya pun bersandar pada bukit yang tinggi, itu kan pertanda bagus dong. Kita belum bicara depannya nih. Jadi kalau kita berbicara kembali ke pertanyaannya Philip Cahyadi, salah satunya bagaimana nih menyiasatinya? Ya belakangnya ditinggiin gitu kan. Belakangnya lebih tinggi daripada yang depan. Betul, jangan sampai udah di depannya itu rendah, ke belakang makin merendah. Nah, ini kan nggak boleh dong. Ya. Namun demikian, kita perlu tahu tuh berapa sih perbedaan ketinggian antara jalan dengan lantai rumah kita tuh, Sony. Nah, berapa tuh? Makin jaraknya makin rendah nih rumah kita, makin jelek. Bahkan nih, Sony, Iya. kita punya rumah nih, lantainya lebih tinggi deh dari jalan. Bagus kan? Bagus. Tapi kalau pintu utama kita berseberangan, berhadapan dengan pintu utama tetangga di seberang jalan, Oh, nggak bagus. dan dia lebih tinggi, kita kalah loh. Iya. Boleh dibilang rezeki kita tersedot oleh tetangga tadi gitu. Ya, karena jaraknya terlalu dekat mungkin ya. Betul. Ya, jadi ini harus diperkirakan, diperbandingkan. Namun kembali lagi nih ke pertanyaannya Cahyadi, ya, kita juga harus lihat di depan rumah kita itu jalanan, setelah itu ada sungai nggak? Ada selokan yang airnya cukup banyak nggak? Lebarnya berapa tuh sungai misalnya? Kalau selokan berapa lebar selokannya gitu? Ya kalau dia ada, itu bisa kita anggap sebagai lautan. Itu juga mendukung kita. Ya walaupun rumah kita sebetulnya rendah, tapi di depan kita ada yang lebih rendah lagi gitu, toh?
Jadi itu ibaratnya sebagai netralisir gitu ya. Begitu, paling tidak mengurangi efek negatif daripada jalanan tadi. Baik. Ya, nah apalagi kalau bagian belakang kita meninggi. Nah, wah udah makin tuh ya. Itu menjadi bagus dong ya. Iya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa nanti setelah diperbaiki nih oleh siapa tadi, Philip Cahyadi ya. Iya. Nah, kemudian kata Pak Kang, efeknya kalau di belakang ditinggiin kita bikin gunung jadi bagus. Kok setelah dilakukan nggak bagus juga nih. Kenapa tuh? Nah, kalau hal itu yang terjadi juga setelah 3 bulan atau 6 bulan nih, Iya. kirim WA ada ke Siapa tahu Radio memang rumahnya Sonora. jadi cocok atau arahnya. Benar, posisi kedudukannya keliru, nggak cocok ya kan? Itu berarti harus kirim data tuh ya. Nah, atau pada waktu membangun, meninggikan bagian belakang, apakah itu dalam peninggian lantai ataupun bangunan, itu dimulainya pada tahun Ciong, salah juga dong. Itu juga Ya. berpengaruh ya. Nah, Akan jadi lanjut lagi Pak Kang ya di segmen berikutnya, jeda sebentar. Dan Oke. kita juga masih saya tunggu kirimkan pertanyaan yang nanti akan saya bacakan di segmen ketiga dan keempat. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM 92 Jakarta, Partor KG Radio Network, Tony Wicasono dan juga Bakang Hongkian masih mengudara di Sonora FM sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini lagi membahas soal rumah, apa-apa saja yang harus dicegah supaya rumah Anda tidak horor seperti tanggal sekarang Friday the 13, bukan begitu Bakang? betul sekali. Tetapi bukan hanya Friday the 13, setiap hari pun rumah kita sepatutnya dapat memberikan energi positif kepada kita agar kita senantiasa berpikir positif pula, mampu untuk itu dan juga mampu untuk mewujudkan ambisi kita. Nah, itu dia. Kita bisa bukti yang selanjutnya atau masih membahas soal Iya, Cahyadi, Pak? jadi kita mau menggarisbawahi beberapa hal bahwa rumah sebaiknya tidak berada di bawah jalan. Oke. Ya, jadi mengingat bahwa jalan kan seringkali diperbaiki ditambah di beton atau di aspal lagi ya, kan makin meninggi. Betul. Maka bagi Anda yang mau membangun rumah, sebaiknya lantai rumah sedikit ditinggikan untuk mengantisipasi agar lantai rumah kita tidak berada di bawah jalan. Hal ini penting mengingat bahwa rumah-rumah atau pribadi atau orang-orang penghuni rumah yang menempati kawasan yang berada di lembah itu pada umumnya suka maju, sehingga mereka baru maju setelah berpindah merantau ke luar kota begitu. Namun demikian bukan berarti tiada jalan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Kita harus ingat bahwa Feng Shui mengajarkan kita untuk bersandar pada gunung melihat lautan. Kalau di bagian depan kita ada sungai, itu bisa menjadi satu hal untuk meningkatkan energi kita, melemahkan efek jelek daripada jalanan tersebut tadi. Dan semakin baik kalau bagian belakang rumah ditinggikan. Itu yang tadi kita sudah bicara ya. Namun demikian satu hal yang perlu diingat lagi, bahwa sungai tersebut hendaknya tidak berada di bagian selatan rumah ya. Tapi di bagian yang lain gitu ya. Oke, kalau di bagian ya. selatan itu menjadi kurang baik dan perlu kita untuk mengantisipasi atau meminimalkan energi negatifnya, kita patut menanam pohon bambu di sana gitu ya. Oh, baik. Iya, jadi hal itu yang harusnya kita siasati benar.
Namun satu hal lagi saya mau menyinggung, ada sahabat Sonora yang pernah mengatakan kepada saya bahwa hal semacam itu bisa disiasati dengan kalau kita mulai membangun rumah, menebarkan cermin-cermin di lantai untuk kemudian dibeton di atasnya. Tentu kalau cermin sudah dibeton di bawah lantai nggak ada gunanya lagi. Iya, jadi nggak kelihatan cerminnya ya kan? Iya, dan nggak ada fungsinya gitu ya. Iya. Kalau sudah dibeton gitu ya, Ditutup artinya kan? ditutup lagi. Jadi kepada sahabat Sonora yang menanyakan hal itu, tolong hal tadi dipahami. Saya mau melanjutkan, boleh? Boleh sekali dong Pak. Sip lah. Untuk menjumpai sahabat Sonora kita yang bernama Fukada Wijaya. Oke, di video mana Pak kan? Minimalkan hujaman energi negatif merugikan. Nah, selain jalanan kita di depan rumah tidak boleh lebih tinggi daripada lantai rumah, kita harus memeriksa tuh lingkungan kita, jangan sampai terjadi adanya hujaman-hujaman ya yang menimbulkan energi negatif daripada lingkungan, daripada bangunan tetangga terhadap rumah kita, khususnya terhadap pintu utama kita. Nah, Fukuda Wijaya bertanya begini nih, Sony. Mana nih Pak? Salam bahagia Pak Kang. Tentu saja kita juga salam bahagia untuk Fukuda Wijaya dan kita berharap semuanya baik-baik saja dan makin berkesuksesan. Amin. Mau izin bertanya Pak katanya. Diizinin nggak Pak? Oh, diizinin dong. Sebetulnya kan kita udah bilang kalau mau bertanya nggak perlu minta izin. Kita pasti menjawab kok. Iya. Namun demikian satu hal yang tidak dijawab oleh FSE, yang tidak disodorkan kepada saya untuk dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan pribadi yang memakai tanggal lahir, data kelahiran yang sepatutnya sesuai aturannya diajukan langsung ke Sonora ketika acara sedang berlangsung. Tepat sekali. Ya, kita kembali ke Fukuda Wijaya. Yap. Salam bahagia Pak Kang, mau izin bertanya Pak. Jendela rumah saya tidak punya daun pintu, jadi tertutup mati. Bagaimana nih, Sony, menurut Sony? Jendela rumah tidak punya daun. Jendela rumah saya tidak punya daun pintu, jadi tertutup mati. Bagaimana menurut Sony? Diganti saja. Nggak ada masalah Sony, jendela saya tidak punya daun pintu. Kalau nggak punya daun jendela itu yang Nggak cocok jadinya. iya, jendela saya tidak punya daun pintu. Oh, jendela. Iya, kenapa jadi daun pintu? Nah, itu dia. Jadi bingung. Rumah saya tidak punya daun. Saya juga bingung nih sampai tadi saya sampai tanya nih sama FSC, bener nih ketikannya, bener dia bilang, ya rumah saya tidak punya daun pintu katanya, jendela saya tidak punya daun pintu, jadi tertutup mati. Ya maksudnya dia nggak ada daun, jadi dia cuma rapat aja gitu ya. Jadi kalau dia rapat aja, pastinya jendela kaca dong ya. Iya, kaca doang. Iya, kalau jendelanya dari kayu, ya bukan jendela dong dia. Pintu dong. Ya bukan pintu dong, dinding itu. Oh iya benar. Ya. Nah kemudian dia bilang lagi, dan rencana saya ingin mengganti jendela itu dengan jendela aluminium. Ya, karena jendela saya berayap jika pakai kayu. Apakah tidak masalah? Ya kalau jendela boleh dengan bahan aluminium gitu ya. Ya, tetapi satu hal yang perlu pula kita waspadai. Tadi dia bilang jendela saya tidak berdaun pintu. Nah, mengingat bahwa belakangan ini banyak orang membuat jendela tuh ukurannya sama seperti pintu dan sampai ke lantai tidak ada tanggulannya. Jadi kita kalau datang ke rumah dia, kita juga bingung tuh Sony. Iya. Mana yang pintu, mana yang jendela gitu. Oh, jadi biasanya jendelanya ditaruh di yang samping pintunya itu ya Pak Kang ya? Nah, dan ada tanggulan kan? Iya, iya. Dia nggak, kalau kita jalan kita seret kaki kita mentok itu sama tanggulan, no? Benar. Kita mesti melangkah dong, melengkah dong. Benar. Nah, kalau pintu kan memang hampir lantai kan? Iya. Kita nggak usah melengkah toh. Nah, itu perbedaannya. Tapi ada yang bikin sama
seperti pintu. Kita nggak bisa bedain. Nah kalau seperti itu tentu itu sifatnya menjadi pintu. Dan kalau pintu itu nggak pernah dibuka itu menjadi pintu mati. Nah kalau pintu mati tentu saja tidak boleh. Itu bisa mendatangkan hal yang negatif yang fatalis. Nah itu ada videonya, tolong disaksamai ya. Oke, judulnya apa tuh Pak kalau ya pintu mati. Pintu mati ya. Saya lupa judul lengkapnya. Pokoknya searchnya pintu mati aja ntar ketemu ya. Benar ya. Nah itu kalau itu pintu mati. Tapi kalau itu pintu kaca, ya biasanya itu kan jendela mati dari kaca gitu. Nah kemudian mau diganti nih, dia punya apa tuh kayunya dengan aluminium, yang nggak masalah. Yang nggak boleh dengan aluminium atau metal lainnya adalah kalau pintu. Yang boleh dengan metal adalah pintu WC misalnya, pintu garasi, pintu gudang. Tapi kalau pintu utama dan pintu-pintu kamar tidur, apalagi dapur, itu nggak boleh tuh. Ya, karena itu melambatkan rezeki, Sony. Oke. Ya, jadi kalau dia itu memang selama ini pintunya sampai bawah, mesti cepat-cepat dibenahi deh tuh ya. Nggak boleh tuh ya. Nah, nanti pengubahnya haruslah pada saat yang selaras. Oh, nggak boleh, harus dicocokkan ya tanggalnya ya, nggak boleh kapan saja ya. Nggak boleh dong ya. Nah kalau kita berbicara nih, Sony, ya tahunnya aja deh duduk. Kalau dia sionya sio yang ciong, sio kerbau, sio naga, sio kambing, yang paling berat tuh sio anjing ya. Iya. Nah, jangan mulai tahun ini, jangan cari-cari tanggal bagus deh, jangan deh, ya nggak? Oke. Tapi kalau di luar sio itu, silakan cari tuh di kalender, lihat di bagian atas. Bulan tuh sionya harus warna merah atau paling enggak hijau gitu kan. Kemudian tanggalnya pun dicari ya. Nah, cari yang terbaik, yang kalau ada merah ya merah, kalau nggak ada ya hijau. Ya itu saat itulah baru memulainya gitu ya. Memang nggak ada sih kalau orang bilang, Pak Kang kan nggak ada hari yang jelek, hari yang buruk. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Ketika seseorang lagi tidak selaras, orang lain bisa beruntung kok. Iya. Ya, jadi nggak ada tuh keseluruhannya. Oh hari ini jelek, besok bagus, nggak ada gitu ya. Jadi yang ada adalah hari yang selaras dan tidak selaras terhadap seseorang begitu. Berarti kalau ganti cuma satu ornamen seperti Vitoji itu berarti sudah dibilang renovasi berarti Pak? Sudah ya, karena ini penting banget. Terlebih tadi ya, kalau kita bilang tadi jendelanya seperti pintu sampai lantai dah. Iya benar. Jangankan begitu nih. Kalau jendelanya itu walaupun dia nggak sampai lantai, tapi lebarnya melebihi pintu misalnya, itu kan berarti lebih besar daripada pintunya tuh. Iya. Nah, jangan heran kalau anak sering ngelawan, susah dididik, membangkang gitu ya, ngelawan terhadap orang tua. Nah, itu sering kali terjadi tuh. Ya, jadi janganlah membuat jendela yang lebih besar daripada pintu ya. Karena apa? Kalau jendelanya besar-besar, energinya masuk bagus loh, sehingga dibuat. Masuk. Iya, kalau pintu kan jangan dibuka, nanti orang lain gampang masuk. Jendela aja dibuka gede-gede. Orang lainnya jadi masuk lewat jendela. Nah itu dia. Dan jadi tolong dimengerti ya, berdasarkan analisis feng shui, pintu adalah orang tua, jendela adalah anak-anaknya. Oh, itu saya baru tahu ya, ilmu baru nih ya, Pak Kang. Kita akan jeda lagi untuk nanti segmen berikutnya langsung untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah datang di WhatsApp 0812112920. Sonora FM 92 Jakarta, Partos Kompas Media Radio Network. Masih bersama Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui. Dan kita masuk ke segmen 3, segmen yang ditunggu-tunggu sama sahabat Sonora yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 0812112920. Apakah sudah saatnya kita menuju WhatsApp, Pak Kang? Oh, so pasti. So pasti. Kita kali ini ke calon pasangan karena ini mau menikah. Yang pertama adalah Oktaviani, ini perempuannya Pak Kang.
Oktaviani. Oktavianinya pakai V ya. Iya, Lahirnya Vianinya di pakai 6 I ya. Oktober. Oktaviani belakangnya I. Iya, I semua bahkan. Oke. Lahirnya tanggal 6 Oktober 6 bulan 10 tahun 1986. 1986. Jam lahirnya 2.30 pagi. Laki-lakinya namanya Doni, double N dan Y. Ya. Doni Sundari Sowendari. Soendari. Iya. Sundari. Kalau Doni ini lahirnya tanggal 27 bulan 3 tahun 1981. Jam lahirnya 17:23 sore bahkan. Nah, rencananya ini Oktaviani dan Doni mau menikah tanggalnya 25 Januari 2025 atau 2 Februari 2025. Nah, ini dua tanggal ini cocok nggak Pak Kang? Tanggal 25 bulan 1 atau tanggal 2 bulan 2 2025. Iya. Ya. Nah, pertimbangannya kalau 25 Januari itu sebelum Imlek, kalau 2 Februari itu pertimbangannya setelah Imlek. Nah, apakah cocok? Iya, tanggal itu satunya tanggal bulan 12 ujung, tanggal 2 yang satu itu 25 Januari itu tanggal 26 bulan 12 ya, memang mau pergantian tahun. Iya. Sedangkan yang tanggal 2 itu adalah hari kelima tahun baru Imlek gitu ya. Sudah berganti ya? Iya, di tahun naga nggak bagus untuk menikah. Oke. Jadi tentu saja sebaiknya dibatalkan gitu ya, karena ketidakcocokannya untuk menikah ya. Walaupun kedua-duanya tuh sionya nggak lagi ciong tuh. Oh, sionya nggak lagi? Enggak, tapi secara perhitungan di tahun naga nggak bagus, di tahun ular itu termasuk yang cukup bagus gitu ya. Oke, tahun ular tuh berarti tahun 2025 ya? 2025 ya, ini jadi boleh gitu ya. Tapi kita lihat nih tanggalnya, bulannya bulan pertama tuh kan. Iya. Di bulan pertamanya kita lihat dulu nih, di bulan pertamanya oke, boleh ya. Nah, kita lihat tanggalnya boleh nggak sih? Nah, tanggal ini ya. 2 Februari ya? 2025. Tanggal 2 Februari 1. Oh, termasuk yang boleh. Jadi yang bolehnya hari kelima Sincia gitu ya. Oke, jadi yang cocoknya adalah yang tanggal 2 Februarinya itu ya? Betul, 2025. betul. Oke, Ya. Apakah ada saran Pak Kang untuk kedua calon pasangan ini? Saya nggak bisa saran yang terlalu khusus ya. Tetapi kalau kita lihat dari data kelahiran tadi, Iya. bahwa satu hal, misalnya si Doni ya, Doni itu adatnya terlalu keras gitu ya, pendendam. Nah, keras dan dendamnya ini ya jangan sampai terbawa dalam pernikahan dong ya. Kemudian Doni itu boleh dibilang semangatnya biarpet, jadi sebaiknya didorong oleh Oktaviani. Dan kalau kemudian Oktaviani memberikan dorongan, ya jangan sampai disalah tafsirkan. Kalau itu bisa ya tentu saja tidak ada masalah, karena nilai jodohnya termasuk yang cukup kuat, dan keduanya pun dalam berbincang itu termasuk yang nyambung, bagus gitu ya, saling mengisi. Jadi tidak ada sesuatu yang patut dikhawatirkan begitu. Baik, dua lagi Pak yang ditanyakan, usaha sama kesehatan. Borongan nih. Mumpung kayaknya Pak Kang. Kalau Oktaviani itu cocoknya di bidang berunsur air dominan ya. Oke. Nah, kemudian di bidang kayu dominan. Jadi kayu dan air bisa. Kalau Doni di bidang kayu bisa, air tidak bisa. Dia bisanya kayu, dan dia bisa lagi adalah tanah. Sekarang bidangnya apa dia tuh? Tidak disebutkan Pak Kang. Oh ya. Nah, kalau soal kesehatan yang patut diperhatikan? Kesehatan yang jadi masalah buat Oktaviani adalah waspadai ya, karena kurang minum, begitu juga Doni ya.
Dan kalau khusus untuk Oktaviani, kekurangan minumnya itu bisa mengakibatkan masalah juga kepada sendi dan sarafnya gitu ya. Baik. Itu hati-hati tuh ya. Dan juga tolong sayuran diperbanyak ya. Dan kalau untuk Doni, jaga jantungnya, kemudian juga minumnya, dan ada banyak loh yang harus dijaga ya, juga pencernaannya ya. Oke, baik. Semoga langgeng terus dan juga lancar pernikahannya untuk Oktaviani dan juga Doni Sundari, karena ini tadi sudah borongan. Jadi kita istirahat dulu sebentar ya Pak Kang ya. Oke. Berikutnya agak lebih dikit. Jadi untuk Anda harap bersabar sahabat Sonora, akan saya sampaikan pertanyaan berikutnya di segmen selanjutnya di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, Partok Kompas Media Radio Network. Kami kembali lagi sahabat Sonora di segmen terakhir atau segmen keempat di Sonora FM masih bersama Pak Kang Hongkian dan juga saya Sony Wicaksono. Pak Kang, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Son. Ada Ibu Nia yang mau bertanya untuk anaknya nih. Namanya adalah Osbert. Ejaannya OSBERT. Laki perempuan? Laki-laki Pak Kang. Oke. Osbert ini lahirnya tanggal 25 bulan 11 tahun 1995. Jam lahirnya 23:12. Oke, Ya, ini sering berganti pekerjaan Pak Kang. Terus mau pindah kuliah jurusan informatika. Nah, terus bidang apa yang cocok untuk dia? Sebelumnya dia sudah sarjana mesin katanya Pak Kang. Iya, sekarang ya Osbert ini usianya berdasarkan Imlek sudah 30 tahun ya. Seharusnya dia sendiri yang punya niat untuk bertanya dong ya. Kalau yang ini ditanyakan ibunya, belum tentu juga dia mau nanti menuruti ya. Iya. Jadi ya, tapi kita sampaikan aja lah. Betul. Ya, masalahnya apa yang tadi saya sampaikan ya, memang Osbert ini boleh dibilang punya kemampuan prinsip yang bagus gitu ya. Jadi dia tuh nggak gampang dihasut. Tapi karena dia malas ya tentu saja juga orang untuk menghasut menjadi rajin juga nggak gampang dong ya. Iya. Walaupun menghasut kan konotasinya jelek. Ya, jadi di orang-orang memberikan nasihat untuk yang positif pun jadi susah masuk dong ya. Iya. Nah, untuk disiplin juga gitu ya. Walaupun sebetulnya dia punya ambisi yang cukup bagus. Nah, kenapa sih masalahnya dia bisa menjadi banyak hambatan? Ya karena dia sering ngelamun yang enggak gitu ya. Sering menghabiskan waktu untuk yang tidak berguna ya, dan gampang sekali tersinggung. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Nah, satu hal, bisa nggak minta tolong kepada ibunya, Osbert jangan kasih lagi kebiasaannya pakai baju-baju yang gelap. Ganti dengan warna kuning, coklat, dan merah yang ngejreng-ngejreng. Nah, ini nggak gampang tuh. Karena nggak ada niatannya sendiri untuk bertanya toh. Nah, tadi dia bilang sekolahnya teknik kan? Iya, sarjana mesin. Sarjana mesin. Mestinya dia lulusnya bagus ya. Kalau dia sedikit aja dia punya niatan, ini lulusannya bisa cum laude dia di mesin gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi apa ya? Dia tuh mau pindah kuliah jurusan informatika Pak Kang. Kalau informatika bisa ya, tetapi dia nih cocok di bidang hukum, politik, di bidang properti itu bangun rumah, sipil, di bidang arsitektur, tapi semuanya itu termasuk juga di AI, di IT, dia lambat dalam berbisnis. Dia sudah benar mengambil teknik mesin, apalagi kalau dia juruskan ke metalurgi ya itu jauh lebih cocok tuh. Ya, jadi sebaiknya ibunya itu mengarahkan dia untuk tetap setia di bidang tadi, bahkan mendalami metalurgi yang juga merupakan bagian daripada teknik mesin. Baik. Nah, ini juga Ibu Nia bilang kalau anaknya ini Osbert punya sifat cepat marah katanya Pak Kang. Sebetulnya itu karena tersinggung aja gitu. Oke. Ya, memang dia tuh boleh dibilang untuk dendam sih enggak gitu ya.
Jadi sifatnya baik, suka tolong orang gitu ya. Iya. Gampang kesian orang gitu ya. Tapi itu gampang emosinya itu temperamennya itu terpacu karena dia gampang tersinggung. Oke. Nah, tentu saja kesehatannya perlu diperhatikan untuk Osber. Dia masalahnya satu pencernaan, kedua yang betul-betul juga harus diwaspadai jantungnya ya. Oke. Nah, kenapa? Karena dia sendiri hobinya makanannya asin. Asinnya double, asin. Asin banget. Pakai banget kan? Sendok kali ya. Kenapa? Ya garamnya mungkin 5 sendok kali. Nah itu dia ya, jadi tolong dikurangi. Oke, terima kasih Pak Kang untuk anaknya Osber. Semoga sehat-sehat selalu dan juga sukses dalam karirnya. Kali ini kita mau ketemu sama Juragan Sunardi, Pak Kang. Oke. Ya, Juragan Sunardi ini lahirnya tanggal 9 April 9 bulan 4 tahun 1963. 1963. Iya, jam lahirnya 6.00 pagi. Rumahnya Juragan Sunardi ini hadap utara, pintu utama hadap timur. Kemudian jarak tembok tetangga itu 3 meter, bahkan di atas pintu saya kasih cermin cembung. Ini apakah sudah cocok atau selaraskah rumahnya ini dengan posisinya? Kita bahas satu-satu ya. Boleh. Kebanyakan tuh bingung juga. Iya. Pertama rumahnya dibilang tadi Rumahnya hadap utara. hadap utara, oke, itu berarti yang Pintu utamanya yang hadap kedua timur. pintu betul. Terus Jarak dengan tembok tetangga 3 meter, Pak Kang. iya lumayan lah, walaupun nggak cukup, mestinya 5 meteran. Ya ini 1,5 meter, Pak Kang. Apanya? Juga. Tinggi temboknya berarti. Tinggi tembok yang Tembok tetangganya. 1,5 meter. Ya berarti sebaiknya kalau dia jaraknya pendek jangan dong ya. Kenapa? Karena kalau 1,5 meter nggak mungkin pintunya Juragan Sunardi 1,40 kan nggak mungkin. Iya. Ya kalau 1,40 kita masuk ke rumahnya semua harus berjongkok loh ya. Jadi paling nggak kan tingginya 2 meteran ya. Iya. Nah kalau 2 meteran berarti tembok yang terlalu dekat itu berada di tengah-tengah lubang pintu ketinggiannya. Oke. Ya itu tidak berbeda seperti tusukan tajam terhadap ke rumah. Jadi sebaiknya di bagian depan pintunya itu dipasangkan sesuatu atau ditanamkan misalnya pohon-pohon bambu yang tinggi supaya batasan tembok tetangga tadi itu tidak tampak lagi, menghilang ya. Namun walaupun menghadap ke timur itu sebenarnya betul bagus, selaras bagi Sunardi, Iya. namun jarak yang cuma 3 meter itu memang kurang memadai, apalagi mengingat tembok tetangga itu tingginya cuma 1,5 meter diberbandingkan dengan ketinggian pintu tentu cuma setengahnya. Baik. Dan itu menjadi sebuah hujaman yang harus diminimalkan. Baik. Nah di atas pintunya itu dikasih cermin cembung untuk menangkal sudut tajam ini, Pak Kang. Nah, sudut tajam itu ya tentu saja nggak akan bisa menghalau tusukan tajam dari ketinggian yang tadi itu 1,5, sebab nggak mungkin lah tuh kaca ada di atas bisa ditukikin menukik ke bawah, kan lucu juga. Ya, jadi ini juga mau usaha bikin telur asin, Pak Kang, Juragan Sunardi ini. Iya, jadi kalau misalnya mau pasang cermin pun pasangnya tuh di daun pintu yang menghadap ke ketinggian dinding tetangga tadi. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian mau dagang telur asin ya. Cocok nggak ini, Pak Kang? Telur asin lumayan sih ya. Lumayan, Pak Kang. Lumayan aja ya. Oke, kalau ada Tapi yang lebih lumayan lagi yang lebih sangat lumayan di bidang apa kira-kira? yang cair-cairan ya. Oke, yang cair-cair yang cocok ya. Ya, yang minuman, minyak, plastik itu dari dari minyak ya. Kimia cair misalnya begitu ya. Jadi tapi utamakanlah yang cairan lah ya. Oke, Dia jadi juga telur
mesin, terus ada minumannya juga ya Pak Kang ya. Nah itu dia, tapi apa ketemu tuh lokasi sama minuman? Harus dicari kalau itu ya. Terima kasih untuk jawabannya untuk Pak Sunardi. Kali ini kita ke Erwin Gunawan Pak Kang. Erwin Gunawan. Lahirnya 27 Desember tahun 1957. 1957. Iya. Jam lahirnya 15:10. Yang ingin Pak Erwin tanyakan adalah unsur usaha apa yang cocok untuk dia. Oke, Erwin Gunawan, sionya sio ayam api, ya lahirnya pada tanggal 7 bulan 11 tahun 2508 Imleknya ya. Baik. Nah, satu hal, dia bertanya bidang bisnis apakah yang cocok. Iya. Ambisinya Juragan Erwin tinggi. Oke. Disiplinnya walaupun enggak bagus-bagus amat, ya lumayan lah, masih bisa diandalkan gitu ya. Kemampuannya untuk mengejar kesuksesan juga bisa, ya cukup bisa diacungkan jempol juga lah gitu. Namun pertanyaan tadi itu juga agak menjadi satu buah pertanyaan balik dari saya. Oke. Apakah Juragan Erwin betul-betul mau berbisnis gitu ya, berbisnis yang cocok? Kenapa? Karena dia tuh suka pelin-pelan, suka berubah pikiran gitu ya. Nah untuk hal semacam itu menanggulanginya, saya minta tolong ya, Erwin Gunawan ini, Juragan ini sebaiknya sering memakai baju warna hijau. Apabila bisa, setahun atau 2 tahun ke depan itu jangan ubah. Hijau muda, hijau tua, hijau kembang-kembang, tapi yang dominannya hijau ya. Divariasikan ya. Betul. Nah kalau kemudian dia tuh menempati rumah yang menghadap ke timur dan kemudian berbisnis yang berunsur tanah dominan, logam dominan atau campuran daripada keduanya, maka kemajuan akan cepat sekali diwujudkan olehnya. Setidak-tidaknya dia cocok juga api logam, walaupun di bidang api sendiri dia nggak cocok, tapi kalau campuran api logam dia masih bisa ya berkembang dengan cukup baik gitu ya. Nah, untuk mencapai kesuksesannya, satu hal yang harus ditanggulangi olehnya. Apa nih Pak Kang? Kalau dia nggak bisa buang dendam dari dalam benaknya, kemajuannya tidak akan pernah terwujudkan. Baik. Nah saat ini Erwin Gunawan arah rumahnya sekarang ke timur Pak Kang. Ini sudah cocok atau belum? Cocok, tadi saya udah bilang, kalau rumahnya ngadap ke timur. Oh iya benar. Itu cocok ya. Terakhir ini kesehatan yang perlu diperhatikan Pak Kang? Kesehatan dia pencernaan dan juga dia harus jaga jangan terlalu lelah ya. Karena dia kalau sudah menginginkan sesuatu, dia tuh kejarannya cukup tinggi gitu ya. Bisa-bisa nggak kenal capek. Padahal pada waktu lahir dia sudah kena sakit kuning. Ya, jadi hati-hati levelnya bisa bermasalah, empedunya juga gitu ya. Baik. Semoga menjawab untuk Juragan Erwin dan sehat-sehat terus sukses selalu. Bahkan sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Thank you so much atas saran-sarannya untuk Juragan. Sahabat-sahabat sedikit, gak usah terima kasih karena kita berdua dan semuanya staf FSE dan staf Sonora berharap apa yang kita bicarakan bermanfaat sehingga sahabat Sonora betul-betul menjadi sahabat yang berkesuksesan dan berkeberuntungan maksimal, bukan begitu? Bukan main, Pak Kang. Luar biasa semangatnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Pak Kang ya. Oke, sampai minggu depan, Sony. Ya, selamat malam. Dan sahabat Sonora yang sudah menyimak pembicaraan kami, Sony Wicaksono dan juga Pak Kang. Ketemu lagi minggu depan di hari Jumat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.